Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman guru-guru penggerak hebat ya, di seluruh Ponorogo ya, khususnya ya, umumnya di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Murdianto. Saya calon guru penggerak angkatan 9 kelas 175A Kabupaten Ponorogo, asal sekolah dari SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Oke, di sini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita akan menuju ke TKP. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan wahana persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidik menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara maksimal. Anak-anak diibaratkan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Anak-anak bisa tumbuh dengan baik disebabkan oleh perhatian dan perawatan dari pendidiknya. Meskipun biji padi adalah bibit yang kurang baik atau bahkan kurang berkualitas, namun bisa tumbuh dengan baik dan berhasil maksimal karena perhatian dan perawatan yang baik dari petani. Sebaliknya, meskipun bibit padi yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun bila tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta perawatan dari petani yang baik serta laten, maka biji padi itu akan tumbuh dan berbuah tidak akan tumbuh dan berbuah maksimal. Itu ya. Jadi ibaratnya ya, kita diibaratkan adalah sebagai petani ya. Murid itu adalah diibaratkan sebagai biji-bijian atau benih-benih. Tinggal kita merawatnya. Apabila kita merawatnya dengan baik, walaupun itu benih yang kurang baik, tapi kalau kita merawatnya dengan baik, dengan dapat sinar matahari yang baik, maka kita akan eh, mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga sebaliknya, walaupun itu bibitnya itu yang baik, tapi kalau kita tidak dirawat, tidak mendapat sinar matahari yang baik, tidak ada pengairan, tidak akan mendapat hasil maksimal. Anak lahir dengan kodrat alam dan dikelilingi oleh kodrat zaman. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah menunjukkan, menuntun, dan membimbing anak-anak berkarakter baiknya sehingga bisa mengurangi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman, guru hanya memberikan bekal keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Pendidik hanya menyiapkan anak didiknya dengan kecakapan abad 21 yang dikenal dengan keterampilan C4, antara lain critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Jadi di sini guru itu hanya bersifat sebagai pamong, sebagai pendamping saja. Jadi pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Jadi siswa bisa menerapkan dengan C4 tadi ya, critical thinking, dari berpikir yang positif, yang kritik, yang kritis ya, kreatif ya. Jadi anak di sini dituntut untuk berkreatif, kolaboratif, jadi berkolaborasi dengan teman, dengan guru dan sebagainya, berkomunikasi yang baik, jadi bisa menyampaikan ide-ide yang baik. Jadi sini sifatnya guru itu hanya sebagai pamong saja, sebagai pendamping. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya dengan mengembangkan budi pekerti yang baik dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Hal terpenting yang dapat dilakukan seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati dengan menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mankarso tutwuri Hanjayani. Jadi di sini ya,
sebuah budi pekerti itu sangat penting juga ya. Jadi ada hubungannya erat sekali budi pekerti dengan pendidikan. Jadi biar anak ini tidak kehilangan adabnya, tidak kehilangan sopan santunnya, maka di pendidikan ini perlu dikembangkan yang namanya budi pekerti pada anak didiknya untuk merubah sifat-sifat yang kurang baik pada anak didiknya. Dengan menerapkan filosofi atau trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yaitu siswa atau guru, ya guru yang maksudnya di sini ya, ada guru di depan itu ya. Ing ngarsa sung tulodo itu adalah ing ngarsa itu di depan ya. Artinya dalam bahasa Indonesianya adalah ing ngarsa itu di depan. Jadi guru sebagai suri tauladan. Suri tauladan bagi murid-muridnya. Ya, di sini perlu dipahami ya, guru sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik. Jadi kita kalau bersikap di depan murid harus menjaga sopan santun, perkataan dan sebagainya. Terus yang kedua adalah ing madya maun karso. Ing madya berarti berada di tengah, madya maun karso. Jadi kita di samping murid. Kita harus memberikan semangat kepada murid untuk terus berinovasi, inovasi. Biar murid yang menentukan arahnya sendiri, tapi kita sebagai guru tetap mendampingi biar tidak kehilangan arah murid-murid kita atau anak-anak didik kita. Tutwuri handanya, kita di belakang, tutwuri handanya, kita ada di belakang siswa, kita mendorong siswa itu ya, kita mendorong biar siswa itu terus berkreasi, biar apalagi pendidikan kita sudah merdeka ya, memerdekakan mereka. Jadi anak-anak terus berkreasi supaya mendapat hasil yang lebih maksimal. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. 1. Menuntun dan mengarahkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya reok, pramuka, pala, futsal, dan lain-lain. 2. Merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada anak didik dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. 3. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti. Oke, jadi kebetulan saya di SMKN 1 Jenangan ya, saya mempunyai dan teman-teman mempunyai program yang baru atau mempunyai merancang suatu pembelajaran yang bervariasi, yang berpusat pada peserta didik. Jadi baru-baru ini saya mempunyai pengalaman yang baru, yaitu berkolaborasi 3 mapel, yaitu berkolaborasi pelajaran mesin budaya, bahasa Jawa, dan juga informatika. Berikutnya nanti akan saya tampilkan hasil-hasil dari anak-anak. Jadi ini intinya adalah pendidikan ini adalah atau pengajaran atau merancang pelajaran ini berpusat kepada siswa-siswa, diberikan kebebasan untuk merancang atau membuat sebuah proyek, dan di sini guru tugasnya hanya sebagai pendamping saja. Nanti akan saya jelaskan ya, atau saya tunjukkan ya beberapa video atau foto yang yang terjadi atau yang program itu terrealisasi baru-baru ini ya, sekitar bulan kemarin ya, sebelum penggerak itu sekitar bulan Maret atau April kemarin, waktu kenaikan kelas, mau kelulusan kelas 12. Jadi nanti kita akan tampilkan video-videonya ataupun juga foto-foto kegiatan itu. Jadi di sini adalah kolaborasi antar 3 mapel, yaitu bahasa Jawa, seni budaya, dan informatika ya. Jadi saya dan teman-teman menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini ya, di berkolaborasi yang tujuannya adalah pendidikan yang berpusat kepada murid ya. Jadi murid di sini untuk berkreasi ya, kita mendorong murid itu untuk berkreasi, berinovasi ya. Jadi kita membuat sebuah program ini yang mengibarkan adalah sebuah kelas itu adalah sebuah rumah produksi. Jadi kita membuatnya adalah pentas kelas ya. Jadi satu kelas kita suruh membuat rumah produksi. Di situ ada pimpro, yaitu pimpinan produksinya, ada sutradaranya, ada pemainnya, ada seksi kostum, ada seksi
seksi dokumentasi dan sebagainya. Pokoknya pure murni yang mengerjakan adalah anak-anak ya. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan saja dan dimintai saran saja dari anak-anak ini. Jadi anak-anak memang ini pure ada kegiatan dari anak-anak untuk mengeksplorasi dirinya sendiri untuk menunjukkan bakat dan minatnya ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu tidak lepas dari sebuah kebudayaan. Jadi di sini kita hanya sebagai pamong saja, dan juga antusias anak-anak sangat luar biasa ya. Ini baru pertunjukan atau program yang pertama, tetapi sudah disambut antusias oleh anak-anak ya. Jadi anak-anak ini menyiapkan dari mulai pementasan, sebelum pementasan yaitu ada seperti latihan-latihan ya, nanti kita buat seperti ada behind the scene ya, dan waktu pementasan itu juga harus ada video-video yang atau istilahnya kameramen juga, menyiapkan kameramen. Itu mungkin program terbaru dari pengalaman saya, yang terbaru dari saya. Yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin sadar bahwa menjadi guru di zaman sekarang tidak mudah. Perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan kesiapan budaya dan norma, sehingga menyebabkan moral dan akhlak semakin merosot. Untuk itu, sebagai pendidik, saya harus tetap belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai pendidik dengan mengikuti berbagai pelatihan seminar pendidikan seperti pendidikan guru penggerak ini. Salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih, itu mungkin paparan sedikit dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.